Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Ada 3 topik dalam Merdeka Belajar. 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. 5 modul pelatihan. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidik yang menghantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, dengan topik mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenal diri dan lingkungannya agar menjadi pribadi mandiri dan merdeka. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia untuk terus belajar. Bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid-murid kita memiliki cara belajar yang sangat berbeda dengan kita dulu. Murid kita pandai dengan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar. Guru perlu menselaraskan proses tersebut agar relevan dengan konteks zaman. Murid-murid memang sudah jauh berbeda dengan kita, tetapi mereka tetap butuh kehadiran kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Pengajaran merupakan salah satu dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, jasmani dan rohani agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan berpikir, pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Misalnya, dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkannya. Modul 3. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Materi kodrat keadaan pendidikan sesuai dengan zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan. Sedangkan kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka tinggal. Contoh, murid yang tinggal di perkotaan sebaiknya mampu membantu mendekatkan dengan konteksnya atau kodrat alamnya. Oleh sebab itu, guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid. Maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitarnya. Misalnya, materi menjaga kelestarian alam pesisir laut dikontekskan dengan merawat pepohonan bakau agar dapat menahan abrasi pantai. Pembelajar kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid. Karena itu, akan membantu menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan berbeda pada setiap zamannya, maka kita sebagai pendidik harus beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Jika kita tidak siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman dan tidak sesuai dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Penanaman kearifan lokal dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan dengan azas Rikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, kemampuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Sedangkan konsentris, yaitu kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kehidupan dunia atau kemanusiaan. Maka, dengan menggunakan asas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan Indonesia tidak akan tertinggal dan memiliki ciri khas sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak, kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antar cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Guru berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah hati, memunculkan kehendak atau olah rasa. Modul 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses pembelajarannya. Perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Pendidikan yang menghantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Memahami dan menghayati diri sendiri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Terima kasih, Bapak dan Ibu Guru. Salam dan bahagia.